Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali ke program konsultasi syariah. Ada pertanyaan dari salah satu penanya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, ketika sholat berjamaah imam membaca surah Al-Fatihah, sebaiknya makmum mengikuti imam ketika membaca Al-Fatihah atau menunggu imam selesai baru makmum membaca surah Al-Fatihah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk pertanyaan ini saya akan lebih dahulu memberikan jawaban terkait dengan makmum yang berada di belakang imam dalam sholat jahriyah ataupun sirriyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama atau bisa dikatakan mayoritas para ulama, ya, mereka berpendapat, kecuali Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang condong kepada pendapat beliau, bahwasanya dalam sholat sirriyah maupun jahriyah, yaitu sirriyah yang dia tidak mengeraskan bacaan dalam sholatnya, yaitu imam tidak mengeraskan bacaan dalam sholatnya. Adapun jahriyah adalah imam mengeraskan bacaan dalam sholatnya. Seperti contohnya adalah sholat maghrib, isya, dan subuh, Jumat juga demikian. Maka sepakat para ulama, kecuali Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengan beliau, bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul kitab maksudnya adalah Al-Fatihah. Baik. Adapun terkait dengan masalah yang kedua, yaitu makmum sholat di belakang imam dalam sholat-sholat yang jahriyah. Seperti contohnya sholat maghrib, isya, subuh, dan Jumat, serta sholat-sholat yang imam membaca keras. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya wajib diam, tidak boleh membaca ketika imam membaca. Sehingga mereka berpendapat bacaan imam adalah bacaan makmum. Dan memang ada hadis yang disahihkan menurut pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mensahihkan hadis tersebut, yaitu bacaan imam adalah bacaan makmum. Kurang lebih seperti itu bunyi hadisnya, ya. Dan lebih-lebih mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Demikian. Nah, pendapat ini wajib diam, mendengar, tidak perlu, bahkan tidak wajib serta tidak dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Demikian. Bacaan imam sudah cukup, itu menjadi bacaan bagi makmum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan wajib tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam, walaupun imam tersebut membacanya dengan keras. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud serta yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitabi fahiya khidajun ghairu tamamin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang salat dengan sebuah salat
yang dia tidak membaca di dalamnya dalam salat tersebut Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, maka salat tersebut khidaj, yaitu tidak sempurna, ghairu tamam, demikian. Baik, dalam hadis ini ada salah seorang perawi yang namanya Abu Sa'ib. Dia bertanya kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya. Maka dia katakan, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku sholat terkadang di belakang imam. Maksudnya adalah ketika imamnya keras. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, ya, Iqra biha fi nafsika. Bacalah Al-Fatihah itu di dalam dirimu. Artinya, walaupun imam membaca dengan keras, tetap saja, ya, membaca Al-Fatihah, tapi hanya didengarkan untuk diri sendiri, demikian. Adapun para hamba Allah rahimani warahmatullah, larangan Nabi SAW yang dijadikan sebagai pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh membaca Al-Fatihah bahkan, ya. Nah, itu dibawakan kepada apabila makmum membaca dengan keras sehingga mengganggu, ya, imam, juga mengganggu jemaah yang lainnya. Baik, ya. Nah, sekarang kita beralih kepada pertanyaan yang diajukan. Seolah-olah sang penanya ini berpendapat bahwasanya wajib membaca di belakang imam dalam sholat yang jahriyah. Jadi makmum tetap wajib baca. Nah, kapankah membaca ketika imam tadi membaca? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, jika mampu memilih yang terbaik, yaitu membaca ketika imam diam. Contohnya adalah ketika imam diam di antara, ya, Al-Fatihah dengan surat atau ayat setelahnya. Imam diam begitu panjang, ya. Maka silahkan membaca ketika itu. Maka ketika itu, ya, tidak jatuh kepada larangan, ya. Bahkan menurut pendapat yang pertama pun ini dianggap aman, pendapat seperti ini atau cara seperti ini. Baik, ya. Nah, bila mampu untuk memilih membaca sebelum imam membaca, seperti contohnya ketika imam baru takbir, dia membaca doa iftitah begitu panjang, maka wallahu ta'ala alam, saya condong boleh, ya, bagi makmum tersebut untuk dia membaca Al-Fatihah lebih dahulu, karena imam ketika itu sedang diam. Demikian. Namun, ya, bila ternyata imam membaca lebih cepat, ya, setelah dia takbiratul ihram, kemudian dia membaca doa iftitah dengan memilih yang pendek, kemudian membaca Al-Fatihah, maka wallahu ta'ala alam, yang paling ringan adalah mengikuti bacaan imam. Begitu imam membaca di penghujungnya, maka segera dibaca. Seperti contohnya imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di ujung, karena dia mengambil jeda, berhenti, maka diikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ketika imam jeda, ketika itu antar setiap ayat, maka silahkan ketika itu membaca, ya. Kalau dia lebih cepat, ya, jedanya lebih pendek dibuatnya, maka silahkan membaca ketika di ujung. Setiap di ujung, walaupun imam tadi belum dia diam dan jeda, silahkan diambil di ujung. Demikian. Kalaupun tidak, maka wallahu ta'ala alam, boleh juga untuk dibaca, menurut pendapat ini, boleh juga untuk dibaca bersamaan dengan imam membaca Al-Fatihah, dan atau, ya, membacanya itu setelah imam membaca Al-Fatihah, walaupun bersamaan dengan imam membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah. Demikian. Silahkan memilih, ya, mana yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan, ya, untuk membaca lebih nyaman, seperti itu. Dan pilih waktu membaca tersebut dalam kondisi, ya, imam itu jeda tidak membaca jika memungkinkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga jawaban ini, ya, cukup untuk memenuhi pertanyaan yang diajukan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.